Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Al-Ghifari, NPM 19-1375. Kelas H, mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai hasil jurnal penelitian saya dengan judul Tinjauan Perbedaan Perilaku Ghosob dalam Hukum Ekonomi Syariah di Masyarakat dan Santri di Pondok Pesantren. Ghosob adalah perilaku yang dapat dikategorikan ke dalam bentuk perbuatan tercela, di mana seseorang menggunakan barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Hal seperti ini ternyata lumrah dan sering terjadi di kehidupan masyarakat. Bahkan dalam pesantren yang dianggap hal ini sebagai sesuatu yang sudah wajar terjadi. Dalam masyarakat, ghosob biasanya sering terjadi dalam sektor perdagangan dan pertanian. Sedangkan dalam kehidupan santri di pesantren, biasanya ghosob sering terjadi dalam beberapa aktivitas mereka. Biasanya para santri melakukan hal tersebut berulang-ulang karena kehidupan mereka yang hanya diam di satu tempat, yaitu di pesantren. Tidak terlalu merugikan banyak pihak, namun tetap saja ghosob merupakan penyimpangan sosial yang harus diputus rantai budayanya karena tidak sesuai dengan syariah, Islam, dan norma kemanusiaan. Apa itu ghosob? Dalam Kifayatul Akhyar disebutkan bahwa ghosob adalah mengambil harta orang lain dengan terang-terangan. Kalau mengambil itu dengan sembunyi-sembunyi disebut mencuri. Ghosob termasuk diharamkan sebab mengambil tanpa izin pemiliknya. Adapun suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan ghosob apabila memenuhi 4 rukun sebagai berikut. Yang pertama, adanya pelaku ghosob atau perampasan. Yang kedua, adanya korban perampasan. Yang ketiga, adanya harta perampasan. Dan yang keempat, adanya perbuatan perampasan. Lanjut ke dalam pembahasan ghosob dalam kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, ghosob pun sering ditemukan khususnya dalam segi jual beli di sektor pertanian. Jual beli ghosob adalah jual beli yang dilakukan pemasok dengan pemilik hasil pertanian yang sudah berlangganan, di mana pemasok langsung memanen hasil pertanian tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya. Setelah memanen hasil tersebut, pemasok menjual hasil pertanian, kemudian memberitahukan kepada pemilik untuk melakukan transaksi. Jual beli ini dilakukan karena menguntungkan akidain. Mengambil sesuatu yang bukan haknya secara terang-terangan, itu kebiasaan yang dilakukan masyarakat yang melakukan jual beli ghosob. Meskipun ada keterkaitan dari keduanya, namun seharusnya pemasok meminta izin terlebih dahulu untuk menggarap hasil panen yang ia urus selama ini. Pembahasan selanjutnya yaitu ghosob dalam lingkungan pesantren. Santri melakukan perilaku ghosob karena ingin mendapatkan sarana untuk memenuhi kebutuhan mereka. Meskipun cara yang digunakan salah, yang terpenting tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Misalnya santri menggosok sendal untuk pergi ke masjid, menggosok baju, alat mandi, dan lain-lain. Para santri mengetahui bahwa perilaku ghosob merupakan perilaku yang menyimpang, akan tetapi terus terjadi dan diikuti oleh santri yang lainnya. Karena kurangnya kontrol sosial dari pihak pondok pesantren, sehingga perilaku ghosob ini membudaya di lingkungan pesantren. Fenomena ghosob yang sudah ada di lingkungan pesantren ini pada umumnya bisa dikatakan sebagai fenomena budaya yang telah membudaya. Karena sudah menjadi kebiasaan dan dianggap sebagai suatu yang wajar pada lingkungan pondok pesantren tersebut. Pembahasan selanjutnya adalah hukum ghosob. Hukum ghosob adalah haram atau dilarang dalam Islam, dan orang yang melakukannya telah melakukan perbuatan dosa. Pengharaman tindakan ghosob ditetapkan di dalam Al-Quran, hadis, dan juga ijma'. Di antaranya ayat-ayat Al-Quran ada dalam surat Al-Ankabut ayat 4. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.
Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Ayat yang kedua ada dalam surat Al-Baqarah ayat 118. Yang artinya, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim. Dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Harta seseorang haram bagi orang lain. Siapapun itu tidak boleh mengambilnya tanpa kerelaan hati pemiliknya. Dan perampasan hak terbesar adalah menguasai tanah orang lain. Kaum muslimin sepakat tentang diharamkannya perbuatan gosok. Gosok adalah salah satu dosa besar meskipun besaran barang yang digosok tidak mencapai kadar pencurian. Demikian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata baik dalam segi pengetikan maupun pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.